Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Beberapa berita yang lalu saya baca KPAI mengkritik langkah Deddy Mulyadi melakukan barakisasi, yakni memasukkan anak-anak yang nakal yang menjurus ke perbuatan tindak kriminal itu dimasukkan ke barak alias didiklat secara militer selama beberapa hari. Nah, ini menurut KPAI melanggar hak anak dan kemudian meminta kepada Deddy Mulyadi untuk menghentikan program ini dengan dasar temuan yang dilakukan oleh KPAI bahwa di beberapa sekolah itu BK itu mengancam anak-anak yang tidak ikut barakisasi untuk tidak naik kelas. Ini menurut saya alasannya itu mengada-ngada dan tidak berdasar dan kurang kuat. Kenapa? Karena BK tidak mungkin menjadi penentu di dalam naik kelas atau tidak anak itu. Ada mekanisme, ada kriteria anak untuk tidak naik kelas. Jadi klaim seperti itu nggak berdasar sama sekali. Setiap sekolah itu punya kriteria untuk kenaikan kelas, misalnya tidak masuk selama 2 bulan atau 3 bulan baru tidak naik, atau tidak mengerjakan soal sama sekali, tidak mengerjakan tugas sama sekali baru tidak naik kelas. Dan untuk diketahui di sekolah-sekolah saja sekarang itu sudah dilema, di mana mengeluarkan anak yang nakal saja tidak boleh, anak yang hamil misalnya, yang melakukan perbuatan asusila itu pun tidak boleh, anak-anak yang bermasalah itu pun kita tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan, apalagi juga tidak dinaikkan kelas. Jadi artinya bahwa KPAI itu mengada-ada. Seharusnya KPAI juga harus melakukan sebuah penelitian yang mendalam terkait dengan output dari barakisasi itu, bagaimana perubahan yang mendasar dari awalnya yang seperti ini, kemudian outputnya itu bagaimana. Jadi jangan hanya membuat sebuah narasi bahwa pekerjaan KPAI adalah hanya sebagai pengawasan saja, tetapi juga harus memberikan solusi-solusi terhadap kemandekan polisi-polisi terhadap pendidikan anak seperti ini. Ini bagaimana solusinya. Jadi kalau hanya sekedar ngomong saja, saya kira tidak harus bekerja di KPAI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.